Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat malnutrisi sekalian. Selamat datang di malnutrisi edisi spesial yang kita kasih nama After Sahur. Ya, ini kalau orang-orang pulang kantor biasanya ada obrolan after hours, yaitu larut malam ya. Padahal kata Bang Roma, begadang itu jangan dikerjakan kecuali ada kebutuhan ya. Ya, tapi kita melakukan obrolan after sahur ya. Niatnya sih supaya teman-teman nggak tidur lagi setelah sahur ya. Lebih bagus kita habis sahur, habis sholat subuh kita terus tidak tidur lagi, kita beraktivitas seperti biasa ya. Ya teman-teman, ini adalah edisi spesial Ramadan. Insyaallah selama bulan Ramadan kita akan mengadakan obrolan-obrolan singkat seperti ini. Tidak akan selama podcast yang biasanya ya, tapi saya upayakan mudah-mudahan insyaallah doakan istiqomah ya, mudah-mudahan setiap hari kita bisa melakukan obrolan after sahur ini. Ya, untuk edisi pertama ini saya ingin membahas bagian awal dari ayat 183 dari surat Al-Baqarah yang saya yakin teman-teman udah hafal semua ya. Kenapa dihafal? Walaupun gak menghafalkan pun insyaallah hafal juga, karena sudah banyak sekali khatib, ya, imam sholat atau para ustadz mengulas hadis ini, ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, saya nggak akan bahas bagian tengah akhir, cuma bagian awalnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi teman-teman, ada yang menarik di sini bahwa perintah saum Ramadan itu memang diawali seruannya dengan ucapan wahai orang-orang beriman. Ya. Jadi memang yang diseru untuk saum ini adalah orang-orang yang beriman saja. Apa sih yang namanya iman? Yang namanya iman itu adalah orang yang percaya. Ya, percaya dalam arti yang sesungguhnya. Ya, bukan sekedar percaya, tapi ya kadang-kadang kalau kita pakai istilah percaya itu kita cenderung menggunakan istilah yang menggunakan pengertian yang dangkal ya. Saya tidak bermaksud demikian, tapi percaya yang pengertiannya mendalam. Maksudnya apa sih? Ini sama kayak kamu percaya nggak bahwa kamu bisa ranking 1? Ya percaya, tapi dia nggak berusaha ya. Nggak berusaha, tandanya apa? Tandanya sebenarnya percayanya itu cuma sekedar ya percaya, tapi nggak mau berkorban, nggak mau berusaha, nggak benar-benar percaya barangkali gitu ya. Ya mungkin dia percaya bahwa ya saya punya potensi, tapi saya malas lah berusaha ya untuk jadi juara ya. Nah yang maksud di sini adalah percaya dalam arti sesungguhnya. Ya itu sebabnya iman itu pembenaran dalam hati ya, diucapkan oleh lisan dan dibuktikan oleh perbuatan. Kalau kita betul-betul percaya pada sesuatu, maka akan kelihatan dalam kata-kata kita dan dalam perbuatan kita ya. Percaya itulah yang saya maksud gitu ya. Yang namanya orang-orang beriman itu adalah orang yang percaya ya, yang percaya. Orang-orang kalau percaya ya, kalau beriman gitu ya, maka tidak ada keraguan ya, nggak ragu-ragu atau tidak menganggap remeh, tidak mentertawakan, tidak menganggap konyol, mengolok-olok ya. Emang ada orang aku percaya tapi mengolok-olok? Ada ya. Kalau itu surat Al-Baqarah tadi ya. Surat Al-Baqarah itu kan surat yang mengandung sebuah cerita tentang insiden kaumnya Nabi Musa alaihissalam ya, yang Nabi Musa alaihissalam memberi perintah kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi betina ya, sebagai bukti pertaubatan mereka ya. Disuruh nyembelih sapi betina, tapi kemudian mereka bertanya, masa cuma sapi betina doang, nggak ada yang lebih detail lagi gitu ya? Masa ya kalau cuma sekedar sapi aja gampang lah buat kami gitu ya, tolong diperinci lagi lah, maunya sapi yang kayak apa gitu. Nah ini mau olok-olok ya, mengolok-olok seolah-olah dia bisa kasih lebih baik daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada nggak orang kayak gitu sekarang? Ada ya. Misalnya orang yang dikasih perintah ya, udah jelas Nabi kita kasih perintah sholatlah sebagaimana aku sholat gitu ya. Tiba-tiba ada yang berpikir, ya saya sekarang udah levelnya udah makrifat, udah nggak syariat lagi, jadi sholatnya udah nggak nungging-nungging lagi. Lah Nabi kita saja sholatnya masih ruku dan sujud juga. Kok bisa-bisanya kita bilang kita nggak mau nungging-nungging gitu, istilahnya nungging lagi ya, nggak enak banget gitu. Nah orang-orang kayak begini kan nggak sebenar-benarnya beriman ya. Orang-orang kayak begini tuh nggak benar-benar beriman karena mereka mau olok-olok ya. Jadi kalau betul-betul beriman, maka kita yakin apa yang diperintahkan itu serius, benar-benar bermanfaat, benar-benar ada isinya
ya, bukan sia-sia ya. Jadi saum ini ya Anda kalau mau kalau betul-betul beriman ya Anda akan anggap ini serius. Ini bukan main-main. Sisi lain dari iman ya, kalau kata seorang cendekiawan muslim dari Malaysia, guru kita semua, Profesor Muhammad Naqib Alatas, kata beliau, kurang lebihnya iman itu punya aspek yang punya akar kata yang sama dengan amanah ya. Dan amanah itu punya aspek keamanan ya, perasaan aman. Karena orang disebut amanah kalau dia menimbulkan perasaan aman bagi orang lain ya. Kita nitip barang ke dia nggak hilang, kita nitip curhat ke dia nggak pindah cerita itu ke telinga orang lain. Nah, itu orang amanah tuh ya. Jadi kalau kita beriman pada sesuatu, maka kita merasa aman, kita nggak merasa gelisah lagi ya. Nah, sahabat-sahabat malnutrisi semua ya, yang diseru untuk saum Ramadan ini adalah orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah tidak gelisah lagi, nggak ketakutan lagi ya, nggak ketakutan ya. Kadang-kadang banyak orang yang yang masih kelihatan ragu-ragu gitu ya, masih kelihatan gelisah saja. Disuruh saum, alasannya banyak benar ya, takut kelaparan, takut sakit mah, takut ini segala macam gitu ya. Nah, kalau masih kayak begitu cara berpikirnya, maka ya mungkin saum Ramadan ini bukan untuk Anda ya. Kalau masih gelisah gitu, masih takut nggak kuat begini, takut nggak kuat begitu gitu ya. Waduh, saya punya kesibukan di kampus, saya takut nggak kuat gitu ya. Padahal sehari-hari di kampus juga gitu. Dan kegiatannya nggak kegiatan fisik banget ya, nggak murni fisik gitu ya. Bukan seperti tukang bangunan gitu ya, pekerja tambang gitu, enggak ya, biasa-biasa aja. Tapi khawatir banget besok bakal kelaparan ya. Kadang-kadang kekhawatiran itu ya, saya prihatin gitu ya. Kadang-kadang kekhawatiran itu diwujudkan dalam bentuk yang lain gitu ya. Misalnya, besok kita mulai puasa, hari ini kita makan-makan yuk ya, kenapa? Hari terakhir bisa makan siang ya, kesannya kok nggak makan siang tuh kayaknya menderita banget gitu ya. Padahal biasa-biasa aja ya. Dari dulu kita udah belajar saum Ramadan nggak biasa-biasa aja, nggak pernah pingsan. Adik-adik kita belajar juga paling lemes doang. Dan yang lemes itu yang baru belajar saum ya. Sementara yang sudah belasan tahun saum, puluhan tahun saum ya lempeng-lempeng aja. Ketiduran sahur, nggak sempet sahur, bangun-bangun udah azan subuh langsung sholat, nggak pakai sahur juga selamat-selamat aja insya Allah ya. Insya Allah kalau kita hidupnya biasa-biasa aja, nggak kerja fisik banget. Kemudian di Indonesia ini kan nggak ada musim panas ya, artinya kemarau atau hujan, tetap aja kita saum biasanya sekitar 14 jam, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang, segitu-gitu aja ya. Sekitar subuh jam 4 ya, maghrib jam 6 ya, segitu aja range-nya ya. Sekarang bukan jam 4 ya, jam setengah 5 subuhnya, kemudian maghribnya jam 6 ya, 13,5 jam ya, simpel-simpel aja kok. Jadi saum Ramadan ini memang untuk orang-orang yang sudah beriman ya, yang sudah yakin bahwa yang diperintahkan ini ada faedahnya. Bukan orang-orang yang gelisah lagi ya, nggak gelisah kita mikirin akan kuat apa enggak, akan sakit perut atau enggak ya. Kita nggak perlu gelisah. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, ini saum Ramadan ini adalah ibadah untuk yang orang-orang yang hatinya sudah tenang ya. Maka teman-teman juga harus tenang ya, walaupun kita saum di tengah kondisi pandemi ya tenang insya Allah ya. Insya Allah saum itu tidak akan bikin kita jadi semakin lemah. Bahkan semua penelitian sudah menunjukkan bahwa puasa itu memperkuat badan, membuat badan tambah sehat. Jadi tenang-tenang saja ya. Nah, oleh karena itu saya menyerukan kepada sahabat-sahabat malnutrisi semua ya, marilah kita mulai ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini dengan perasaan aman ya. Tenang saja, tenang, jangan takut ya, jangan khawatir. Sekaranglah saat yang tepat untuk kita menguji ketenangan kita. Mungkin kita sekarang lagi diuji nih dengan perasaan kita, dengan perasaan insecurity ya, karena ada pandemi dan segala macam gitu ya. Ya coba kita tenang, kita beriman sama Allah, kita minta sama Allah. Ini penyakit datangnya dari Allah juga yang kasih, cobaan ini semua Allah yang kasih. Maka insya Allah obatnya juga ada di Allah ya. Tenang, jangan panik. Ini adalah ibadah buat orang-orang yang tidak panik.
Sampai jumpa pada obrolan after sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.